Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Oke, selamat datang kembali di channel Put Your Math Tutor. Hari ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, tepatnya untuk KD 3.3 dan 4.3, yaitu materi sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, mungkin di sini kalian ingat kalau waktu SMP tuh kalian belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi ada 2 variabel. Nah, kalau sekarang nambah nih variabelnya 1, jadi ada 3. Oke, seperti biasa akan ditampilkan dulu KD dan IPK untuk pertemuan ini. Ada di layar, silahkan kalian baca. Oke, jadi bahasan materi yang akan dipaparkan pada KD ini seperti biasa. Pertama, kita harus tahu dulu dong bentuk umumnya dan pengertiannya apa sih SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel itu. Lalu kedua, bagaimana cara menyelesaikan SPLTV ini. Nah, akan dibahas 3 metode ya. Di sini substitusi, eliminasi, dan metode gabungan. Eliminasi enggak deh, kalau itu dijadikan sebagai pembelajaran mandiri buat kalian. Nah, yang terakhir masalah yang bersangkutan dengan SPLTV ini. Jadi implementasinya tuh terhadap permasalahan seperti apa gitu. Oke, lanjut langsung aja ke bahasan pertama, bentuk umum dari SPLTV. Oke, pertama perhatikan di sini ada persamaan bentuk umum dari persamaan linear 2 variabel atau PLDV. Dia ada 2 variabel yaitu X dan Y. Nah, kalau sistem persamaan linear 2 variabel itu ada apa tuh simbolnya itu pakai kurung kerawal ya. Dan dia ada 2 persamaan yang terdiri dari 2 variabel. Ya, terus untuk persamaan linear 3 variabel, dia ada 3 variabel tuh, terdapat 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Kalau sistem persamaan linearnya, berarti dia ada 3 persamaan linear 3 variabel. Jadi gampangnya, kalau sistem persamaan itu berarti terdiri dari beberapa persamaan. Kita ingat kembali ya waktu SMP, cara menyelesaikan SPLDV kita itu kenal dengan istilah metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, sama halnya dengan SPLTV juga, kita akan menggunakan metode yang sama. Yang berbeda hanya variabelnya aja yang bertambah dan lebih panjang gitu penyelesaiannya. Sedikit sih, nggak panjang banget. Oke, sekarang langsung ke bahas cara atau metode dalam menyelesaikannya ya. Pertama dengan metode substitusi. Nah, kalian boleh baca terlebih dahulu. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya ya. Ada 4 langkah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Kenapa nggak ibu jelasin? Karena biar langsung masuk ke contoh gitu. Biar kebayang apa sih maksud dari langkah-langkah tersebut. Nah, ini contohnya. Selesaikanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode substitusi. Jadi ada SPLTV di sini. Dia terdiri dari 3 persamaan, diantaranya 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 22. Persamaan kedua yaitu 3x dikurangi y ditambah 4z sama dengan 19. Lalu persamaan ketiga yaitu 5x ditambah y tambah 2z sama dengan 21. Nah, tadi kan ada 4 langkah ya dalam menyelesaikan SPLTV ini dengan metode substitusi. Langkah pertama, kita pilih nih dari ketiga persamaan ini, mana persamaan yang paling sederhana, yang bisa kita jadikan sebagai fungsi. Ternyata dari SPLTV tersebut gitu, persamaan yang ketiga merupakan persamaan yang paling sederhana. Nah, jadi kita ambil persamaan yang ketiga, lalu kita jadikan Y sebagai fungsi dari X dan Z. Jadi, bisa kita tulis sebagai berikut. 5x tambah Y ditambah 2Z sama dengan 21, maka Y sama dengan negatif 5x dikurang 2Z ditambah 21 4. Nah, 4 ini maksudnya menunjukkan kalau si Y sama dengan negatif 5x dikurang 2Z ditambah 21 merupakan persamaan yang keempat. Kan tadi ada 3 persamaan, nah ini jadi persamaan keempat. Jadi setiap kalian mengerjakan nih atau menguraikan ya, terus tercipta persamaan baru, nah kalian itu harus memberikan keterangan yaitu persamaan keberapa nih dari yang terakhir sebelumnya. Tadi kan sebelumnya ada 3, nah berarti ini sekarang persamaan keempat. Setelah kita mendefinisikan Y itu sama dengan apa, atau setelah kita memperoleh persamaan keempat, selanjutnya kita substitusikan Y atau persamaan 4 ini ke 2 persamaan lainnya. Maksudnya dari 2 persamaan lainnya itu apa? Tadi kan ada 3 persamaan. Nah, yang kita ambil kan persamaan yang ketiga. Maka persamaan ketiga yang kita ubah jadi persamaan keempat ini kita substitusikan ke persamaan 1 dan 2 alias 2 persamaan lainnya gitu yang kita belum apa-apakan.
Oke, berarti pertama kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 terlebih dahulu. Maka kita tulis persamaan 1 itu 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22 ya. Nah, kita ingat kembali y itu kan tadi di persamaan 4 sama dengan negatif 5x dikurang 2z tambah 21. Jadi kita ganti y ini dengan negatif 5x dikurang 2z ditambah 21. Jadi kita peroleh 2x ditambah 2 kali negatif 5x dikurang 2z ditambah 21 ditambah 3z sama dengan 22. Kita uraikan, maka kita peroleh 2x ditambah 2 kali negatif 5x kan negatif 10x. 2 kali negatif 2z negatif 4z ditambah 2 kali 21 yaitu 42 ditambah 3z sama dengan 22. Kita operasikan sehingga kita peroleh negatif 8x dikurang z sama dengan negatif 20. Nah, ini menjadi persamaan ke-5. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan yang kedua ya. Kita tulis kembali persamaan kedua itu kan 3x dikurang y ditambah 4z sama dengan 19. Nah, kita ubah y-nya jadi negatif 5x dikurang 2z ditambah 21 sama kayak yang pertama tadi ya sebelumnya. Nah, operasikan sama kayak tadi, kita peroleh 3x ditambah 5x tambah 2z dikurang 21 tambah 4z sama dengan 19. Lalu setelah kita operasikan, kita peroleh 8x tambah 6z sama dengan 40 dan ini menjadi persamaan ke-6. Coba perhatikan di sini kita memperoleh dua persamaan baru ya, persamaan 5 dan 6, di mana dua persamaan ini punya dua variabel dan variabelnya sama yaitu x dan z, sehingga terbentuklah suatu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau misalnya udah dua variabel ini pasti kalian juga mudah gitu untuk menyelesaikannya. Ingat kembali ya waktu SMP. Nah, jadi SPLDV nih ya. Nah, kalau kayak gini kan gampang ya. Sekarang kita ulang lagi langkah 1 ya. Langkah 1 kita ulang lagi. Kita cari persamaan paling sederhana untuk dijadikan fungsi. Nah, di sini ternyata yang paling sederhana adalah persamaan yang kelima ya, negatif 8x dikurang z sama dengan negatif 20. Jadi bisa kita ubah menjadi z sama dengan negatif 8x ditambah 20 dan itu menjadi persamaan ke-7. Nah, persamaan ke-7 ini kita substitusikan ke persamaan 6 supaya kita peroleh nilai x. Persamaan 6 itu kan 8x tambah 6z sama dengan 40. Kita ganti z-nya jadi negatif 8x ditambah 20. Maka akan kita peroleh 8x tambah 6 dikali negatif 8x tambah 20 sama dengan 40. Kita operasikan jadi 8x ditambah negatif 48x ditambah 120 sama dengan 40. Kita cari nilai x-nya, maka 8x dikurang 48x kan negatif 40x sama dengan 40 dikurang 120 negatif 80. Maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan negatif 80 per negatif 40 atau sama dengan 2. Nah, udah kita peroleh nih nilai x-nya itu sama dengan 2. Kita bisa mencari nilai lainnya yaitu nilai z dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan ke-7. Oke, kita peroleh z sama dengan negatif 8x ditambah 20, maka z sama dengan negatif 8 dikali 2, karena x-nya 2 ya, ditambah 20, maka z kita peroleh sama dengan negatif 16 tambah 20 atau z sama dengan 4. Jadi sekarang kita udah tahu nih nilai dari dua variabel yaitu variabel z dan variabel x. Di mana x itu sama dengan 2 dan z sama dengan 4. Nah, kalau misalnya kita udah tahu dua variabel, itu akan mudah untuk menemukan variabel satunya lagi yaitu variabel y. Ya, caranya kita substitusikan variabel x sama z nilainya yang sudah kita ketahui itu ke salah satu persamaan di SPLTV tadi. Ya, mau ke persamaan 1, 2, 3 atau 4 terserah, yang penting persamaan tersebut tuh mengandung y gitu. Jadi kita tahu ya y-nya itu ketemu nantinya. Jadi di langkah keempat ini substitusikan nilai x sama dengan 2 dan z sama dengan 4 ke salah satu persamaan ya tadi. Nah, kita ambil di sini persamaan ketiga contohnya. Jadi kalau misalnya kita substitusikan ke persamaan 3 itu kan 5x tambah y ditambah 2z sama dengan 21. Nah, kita ganti x dan z-nya. X-nya jadi 2, z-nya jadi 4. Jadi 5 kali 2 ditambah y ditambah 2 kali 4 sama dengan 21. Operasikan sehingga diperoleh 10 ditambah y ditambah 8 sama dengan 21. Kita cari y-nya. Jadi y sama dengan 21 dikurang 10 dikurang 8 sama 3. Nah, jadi penyelesaian dari SPLTP tersebut dapat kita tulis sebagai berikut. Dan kurung awal, kurung buka 2,3,4 kurung tutup kurung awal lagi. Singkatnya seperti itu, atau kalian juga bisa menuliskannya satu-satu. Misalnya jadi penyelesaian dari SPLTP tersebut yaitu x sama dengan 2, y sama dengan 3 dan z sama dengan 4.
Seperti itulah cara menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Jadi dari awal sampai akhir cuman metode substitusi yang digunakan. Nah, gimana kalau misalnya pakai eliminasi? Jadi pengen eliminasi murni dari awal sampai akhir cuman pakai metode eliminasi. Nah, di berbagai sumber, metode eliminasi sama campuran itu dibedakan ya. Tapi karena kita sumbernya dari buku Erlangga, nah di buku Erlangga itu metode eliminasi itu kalau yang Ibu lihat itu sama kayak metode campuran. Karena tetap di situ di akhir kita menggunakan metode substitusi. Jadi awal eliminasi, akhir pakai substitusi. Nah, kalau misalnya kalian penasaran gitu ya, gimana sih cara menyelesaikan dari awalnya pakai eliminasi sampai akhir eliminasi doang nggak ada substitusi, silahkan kalian bisa pelajari secara mandiri. Karena sekarang kita akan membahas penyelesaian SPLTV dengan metode campuran. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut, ini lebih pendek ya. Pertama, kita menggunakan metode eliminasi ya. Kita pilih dulu nih, mau eliminasi variabel mana nih? Ya tinggal ada 2 variabel doang. Kalau misalnya tinggal ada 2 variabel kan jadi SPLDV. Nah, itu kan gampang ya cara menyelesaikannya. Nanti kita peroleh tuh nilai dari 2 variabel, lalu bisa kita substitusikan, nanti ketemulah semua variabel. Oke, langsung aja ke pembahasan. Kita menggunakan soal yang tadi yang sama sebelumnya ya. Pertama, kita eliminasi persamaan 1 dan 2, lalu persamaan 2 dan 3 supaya kita peroleh SPLDV. Nah, gimana caranya kalian menentukan mau variabel mana sih yang dieliminasi? Eliminasi itu kan mengeluarkan ya atau membuang gitu ya, mengeliminasi salah satu variabel. Nah, kita memutuskan untuk mengeluarkan variabel y di sini. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat dari persamaan 1, variabel y-nya itu kan koefisiennya ada 2. Persamaan kedua, variabel y-nya itu negatif y. Nah, ini tuh yang paling gampang kita operasikan. Karena apa? Persamaan 1 bisa tetap gitu ya ditulis seperti itu. Persamaan 2 kita tinggal kalikan dengan 2 persamaannya. Jadi kita peroleh 6x dikurang 2y ditambah 8z sama dengan 38. Di tujuan kita untuk mengalihkan persamaan 2 dengan 2 itu supaya apa? Supaya koefisien persamaan 1 sama persamaan 2 itu sama. Koefisien y-nya sama ya. Persamaan pertama kan koefisien y-nya 2. Nah, persamaan kedua gimana caranya supaya si koefisien y-nya 2? Berarti kan harus kita kalikan 2 ya. Nah, kalau misalnya koefisiennya udah sama, si y ini kita lihat nih, persamaan pertama kan positif, persamaan kedua y-nya itu negatif. Berarti supaya dia hilang si y-nya, kita jumlahkan ya persamaan 1 sama persamaan 2. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan berarti 2x ditambah 6x itu kan 8. 2y ditambah negatif 2y berarti kan 0 ya. Nah, berarti y-nya udah hilang tuh. Tinggal 3x ditambah 8z sama dengan 11z sama dengan 22 ditambah 38 sama dengan 60. Jadi y-nya udah hilang. Oke, lanjut ke mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Kalau sebelumnya kita udah mengeliminasi y, maka sekarang juga kita harus mengeliminasi y. Supaya apa? Supaya kita nanti dapat SPLDV dengan variabel yang sama. Oke, nah kita lakukan hal yang sama kayak yang sebelumnya. Kita eliminasi y. Kebetulan persamaan 2 dan 3 koefisien y di persamaan 2 dan 3 itu sama-sama 1 ya. Yang pertama negatif 1, yang kedua positif 1. Berarti nggak usah kita kalikan dengan angka berapapun ya persamaan ini. Langsung kita jumlahkan supaya y-nya hilang. Maka kita peroleh 3x tambah 5x kan 8x. Negatif y ditambah y 0. Nah, berarti kita peroleh sekarang 4x ditambah 2z sama dengan 6x. Lalu 19 tambah 21 sama dengan 40. Dan kita peroleh persamaan kelima. Nah, di sini kita udah peroleh persamaan keempat dan persamaan kelima yang menjadi kan mereka itu SPLDV ya. Selanjutnya ke langkah kedua, nah kita udah punya SPLDV dari persamaan 4 dan 5, ada 8x tambah 11z sama dengan 60 dan 8x tambah 6z sama dengan 40. Nah, kita selesaikan juga dengan metode eliminasi. Kita eliminasi x ya, karena x di sini koefisiennya udah sama. Di persamaan 4 sama 5, koefisien x-nya sama. Maka kita akan peroleh nilai z di sini. Nah, ini perlu diperhatikan, ini tuh bukan dijumlah ya, tapi harusnya dikurang. Kalau dijumlah kan 8x tambah 8x jadi 16x, jadi bukan eliminasi. Ya, harus dikurang. Karena itu Ibu salah nulis, jadinya dikurang 8x dikurang 8x, jadinya kan 0, x-nya hilang, jadi tinggal 11z dikurang 6z sama dengan 5z. 60 dikurang 40 sama dengan 20, maka z sama dengan 20 dibagi 5 atau z sama dengan 4.
Kita udah tahu nilai Z itu sama dengan 4. Nah, kita coba substitusikan Z ke persamaan ke 4 misalnya ya. 8X tambah 11Z sama dengan 60, maka 8X tambah 11 kali 4 sama dengan 60. 8X sama dengan 16, berarti X sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh X sama dengan 2 dan Z sama dengan 4. Langkah selanjutnya, kayak yang disubstitusi sebelumnya, nah, kita substitusikan aja nilai X sama dengan 2 dan Z sama dengan 4 ke salah satu persamaan di SPLTV di soal. Nah, di sini kita ambil persamaan yang ketiga. Sama kayak sebelumnya berarti ya, kita substitusin aja X dan Z-nya. Maka kita peroleh Y sama dengan 3. Dan himpunan penyelesaiannya juga sama, ditulisnya sama kayak yang awal tadi. Yang awal di pembahasan metode substitusi maksudnya. Diingat kembali. Sekian materi pada hari ini mengenai SPLTV. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Lalu seperti biasa, silakan kalian isi kuis yang ada di Nearpod setelah ini dan kerjakan LKPD-nya. Kumpulkan di Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan kembali membahas SPLTV, namun tentang masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV ini. Dipersiapkan, bisa kalian baca-baca dulu terlebih dahulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.